adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kakak akan membahas materi mengenai bangun ruang dan cara menghitung volume bangun ruang. Sebelum kita mengetahui volume bangun ruang, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara, untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Oke, kita bahas bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Apa itu kubus? Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Ayo, siapa yang tahu contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui? Contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui yaitu dadu, kotak surat, kardus, dan masih banyak lainnya. Nah, ternyata tidak hanya manusia loh yang memiliki sifat, bangun ruang juga memiliki sifat. Sifat dari bangun ruang kubus yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Oke, selanjutnya cara menghitung bangun ruang kubus yaitu sebagai berikut. Oke, volume kubus dapat kita hitung dengan cara sisi dikali sisi dikali sisi. Contoh soalnya sebagai berikut. Apabila sebuah kubus memiliki sisi 9 cm, maka cara penyelesaiannya yaitu 9 cm dikali 9 cm dikali 9 cm. Maka volume kubus tersebut adalah 729 cm kubik. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisi yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Lalu, apa saja sih bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bangun ruang berbentuk balok, yaitu seperti penghapus, lemari, dan lainnya. Bangun ruang balok juga memiliki sifat loh. Apa saja sih sifat-sifat dari bangun ruang balok ini? Sifat pertama dari bangun ruang balok yaitu sisi berbentuk persegi panjang. Rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Diagonal bidang sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Diagonal ruang ukurannya sama panjang. Dan bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Lalu, seperti apa sih cara menghitung volume balok? Berikut adalah cara menghitung volume balok. Oke. Volume balok dapat kita hitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya sebagai berikut. Apabila ada sebuah balok memiliki panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 2 cm, maka menghitung volumenya yaitu 4 dikali 2 dikali 2. Jadi, volume balok tersebut adalah 16 cm kubik. Bangun ruang yang selanjutnya adalah prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi
di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Seperti bangun ruang yang lainnya, bangun ruang prisma juga memiliki sifat dan ciri. Yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang merupakan segitiga kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga, memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut. Menghitung volume prisma segitiga dengan rumus setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Menghitung volume prisma yang memiliki alas berbentuk segitiga dengan alas 16 cm dan tingginya 12 cm, sedangkan tinggi prismanya adalah 30 cm, maka cara menghitung volume prisma segitiga tersebut adalah setengah dikali 16 cm dikali 12 cm dikali 30 cm. Volume prisma segitiga tersebut adalah 2880 cm3. Bangun ruang yang selanjutnya adalah limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat 5 jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Lalu, apa sih contoh bangun ruang limas dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui? Nah, contohnya yaitu seperti kue koci. Bangun ruang limas juga memiliki beberapa sifat atau ciri loh. Apa saja? Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak dari bangun ruang limas. Nah, bagaimana sih cara menghitung volume limas? Berikut adalah cara menghitung volume limas. Lalu, bagaimana sih cara menghitung volume limas segi 4? Volume limas segi 4 dapat kita hitung dengan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh soalnya. Limas segi 4 yang memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 32 cm dan lebarnya 18 cm, sedangkan tinggi limas segi 4-nya adalah 42 cm, maka cara menghitung volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, jadi hasilnya adalah 8064 cm3. Oke, bangun ruang yang selanjutnya adalah tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran, dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Apa sih contoh tabung yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya itu seperti kaleng susu dan kaleng soda. Sifat pada bangun ruang tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Tabung tidak memiliki rusuk.
Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung juga tidak memiliki bidang diagonal, tidak juga memiliki diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut. Lalu, bagaimanakah cara menghitung volume tabung? Berikut adalah cara menghitung volume tabung. Volume tabung dapat dihitung dengan rumus Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm, maka cara menghitung volumenya sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 28 cm. Maka volume tabung tersebut adalah 4.312 cm3. Bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Contoh bangun ruang kerucut dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti topi ulang tahun. Sifat pada bangun ruang kerucut. Terdapat beberapa sifat pada bangun ruang kerucut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Kemudian, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Kerucut juga tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Lalu, bagaimana sih cara menghitung volume kerucut? Berikut adalah cara menghitung volume kerucut. Cara menghitung volume kerucut. Volume kerucut dapat dihitung menggunakan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Jika kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas yang dimaksudkan adalah luas lingkaran. Volume kerucut di samping dapat dihitung menggunakan rumus sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12 cm. Maka volume kerucut di samping adalah 616 cm3. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai bangun ruang dan cara menghitung volume bangun ruang. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.